Salam jemaat GSIS Sutingan yang diberkati oleh Tuhan. Semuanya diberkati, puji Tuhan. Saya berharap semuanya diberkati Tuhan dan pasti diberkati. Walaupun hari ini dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, orang tua harus berada di rumah bersama anak-anak, harus stay at home ya. Tetapi kita yakini bahwa penyertaan Tuhan itu tetap, pemeliharaan Tuhan itu tetap. Ya, walaupun juga dalam kondisi ini ekonomi sangat berdampak, tapi kita percayai bahwa Tuhan Allah pemelihara hidup kita akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas, karena Tuhan sungguh sangat baik. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita tunjukkan mata hati kita kepada Tuhan, supaya kita diurapi dan benar-benar bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita akan angkat pujian bersama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita nyanyikan haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan.
kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Sungguh hanya Engkau Allah yang kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah, karena Engkau Tuhan, Allah kami yang baik. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Allah Juru Selamat dan Penebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Bahkan setiap kesempatan kami bisa beribadah bersama-sama adalah anugerah Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama menyembah Engkau, menikmati hadirat yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk pemeliharaanmu bagi kami Tuhan. Kami yang ada di gereja, kami yang ada di rumah Tuhan, hari ini kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menaikkan pujian kami kepadamu, karena Engkau sungguh Allah kami yang sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk hari ini, kesehatan, penyertaan Tuhan yang baik bagi kami. Kami rindu bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah kami, hati kami, pikiran kami, supaya kita tertuju hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kami sekeluarga hari ini boleh menikmati hadirat Tuhan dengan bersama-sama bersekutu dan beribadah. Kami menyerahkan setiap jemaat yang ada di rumah yang bersama-sama beribadah pada kami, bersama dengan kami. Tuhan berkati, bahkan setiap hamba-Mu yang saat ini melayani Tuhan, Tuhan berkati. Dan hanya Tuhan Allah yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, semuanya masih dalam pemeliharaan Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Allah sangat baik. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Bersama-Mu Bapa, kita lewati semua, badai pasti berlalu. Kita pujikan dengan kesungguhan hati. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin. Karena Engkau Allah yang ada bersamaku Tuhan. Di setiap hari Engkau ada bersamaku Tuhan. But
bersama dengan kita. Jikalau kita menempel, melekat kepada Tuhan, jangan pernah khawatir. Segala pemeliharaan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita meyakini firman Tuhan itu akan menolong kita, memberkati kita, sehingga hari ini bahkan itu seterusnya kita tetap diteguhkan, dikuatkan. Firman jadi manusia, dia ada di antara kita, dia berdiam di dalam hidup kita. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Firman jadi manusia. Bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi iman kita di dalam kita mengiring Tuhan dan makanan bagi jiwa roh kita. Bersama-sama saat ini kita akan melihat di dalam kitab Filipi dengan saya berikan judul Bersukacitalah dan mengucap syukur. Filipi pasal yang 4 ayat yang keempat sampai yang ke-6 dikatakan,
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara kaum muda juga mungkin saat ini merasakan bagaimana sulitnya untuk tetap bisa bersukacita mengucap syukur. Karena kita mempunyai waktu yang sungguh-sungguh menyulitkan untuk kita beraktivitas, untuk kita bergerak, untuk kita melakukan seperti yang sudah kita kerjakan pada waktu-waktu yang lalu. 2 bulan, tidak sedikit ya, 2 bulan sudah berlalu, kita harus banyak diam di rumah, beribadah di rumah, bersekutu dengan keluarga di rumah. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita tetap bersukacita, tetap mengucap syukur dan melakukan kebaikan. Kita harus terus melakukan firman Tuhan ini. Mungkin kita akan merasa ada kekurangan, ada hal-hal yang membuat kita itu sedih. Firman Tuhan mengatakan kita harus melakukan kebaikan. Dalam waktu kita ini, dalam kesusahan atau dalam kekurangan, kita pun masih bisa memberi dengan apa yang bisa kita lakukan. Karena firman Tuhan juga mengatakan memberi dengan kekurangan, maka Tuhan akan memperhatikan kepada kita dengan sukacita. Seberapa kita yang bisa berikan untuk orang lain, untuk Tuhan. Jangan lupa, walaupun ibadah di rumah, saudara sekalian bisa tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa memberikan itu ke gereja supaya terus pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Kita berani memberi, kita mengucap syukur dengan apa yang kita bisa lakukan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati. Biarlah kita akan menyampaikan kebutuhan kita, pergumulan kita, keinginan kita di dalam doa kepada Tuhan dengan permohonan, dengan mengucap syukur. Itulah satu hal yang sungguh sangat dibutuhkan bagi kita sekalian. Sukacita adalah kunci dalam menghadapi segala persoalan. Saat ini wabah yang masih terjadi, masih ada batasan-batasan untuk kita berkumpul, yang biasanya kita berkumpul waktu hari Selasa, KKA ataupun kaum wanita atau kaum pria, tapi saat ini sudah 2 bulan kita harus bersekutu bersama dengan keluarga saja di rumah. Laksanakan itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, karena apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, walaupun hanya 3-4 orang di rumah bersama-sama, di dalam nama Yesus, Dia hadir, siap memberkati kita sekalian. Saudara sekalian, sukacita yang tidak bisa dibuat-buat, ya. Sukacita itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau itu roh Tuhan yang ada di dalam hati kita, maka sukacita itu akan meluber, akan kelihatan di dalam sikap kehidupan kita. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Saudara sekalian, bersukacita karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan di dalam Mazmur pasal 121, Mazmur 121 ayat 2 dikatakan, pertolonganku datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Tuhan mengajar kepada kita untuk selalu berharap kepadanya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki kita ini semuanya. Sebab itu kita tidak takut, karena pertolongan Tuhan siap setiap saat di dalam kehidupan kita. Bersukacita karena Tuhan Yesus memelihara kita. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita ini sakit, kita berseru, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, kita berseru, Tuhan Yesus tolong berikanlah jalan keluar. Pada waktu kita ini dalam kelemahan, kita berdoa, Tuhan kuatkanlah supaya aku boleh tegak kembali untuk mengatasi hidup ini. Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kita tetap
perlu datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan tetap bersukacita. Bersukacita karena Tuhan Yesus memelihara kita. Yang kedua, Mazmur 55 ayat yang ke-23 dikatakanlah, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Karena kita adalah yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita tidak akan dibiarkan di dalam kesusahan atau kesulitan atau goyah iman kita. Karena Tuhan berjanji kepada setiap yang datang dan berseru kepadanya, Dia akan senantiasa menolongnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Tuhan memelihara pada waktu kita menghadapi kesulitan ini. Banyak orang yang di PHK, pemasukan dalam kehidupan kita mungkin berkurang, tetapi percayalah, pemeliharaan Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Kita tetap mengucap syukur saja kepada Tuhan dengan apa yang bisa kita nikmati saat ini. Ya, pemeliharaan Tuhan pada waktu perekonomian kita ini sedang goyah. Yang penting kita itu diberikan kesehatan, walaupun mungkin tidak bisa jajan keluar, ya. Tetapi ada beberapa saudara-saudara kita yang mengatakan sekarang ini boros karena harus masak terus, ya. Kalau dihitung-hitung mungkin lebih banyak waktu jajan keluar, tetapi kesibukan itu justru membuat kita tidak bosan, ya. Kita bisa menikmati bersama dengan keluarga, dengan masak-masak, dengan kegiatan yang ada di rumah. Tuhan memelihara pada waktu kita ini tinggal di rumah bersama-sama dengan keluarga, ya mungkin lebih banyak waktunya untuk sharing. Yang dulunya kadang-kadang bapak datang, anak sudah tidur, pada waktu ibu sudah selesai, bersih-bersih sudah selesai, masak sudah mengerjakan semuanya, bisa istirahat sendirian, tetapi sekarang ada ditemani dengan anak, dengan saudara-saudara yang lain yang ada di rumah, yang harus ada kegiatan di rumah. Saudara sekalian, Tuhan memelihara pada waktu kita kesepian yang seperti apa? Karena dulu kita banyak waktu bersama dengan teman-teman. Ya, kalau hari Selasa sampai Kamis itu rame karena banyak anak-anak. Sekarang ini sementara ini sepi, kadang-kadang yo kangen sama anak-anak PPA atau TK yang walaupun kadang-kadang itu waktu istirahat terganggu, tapi itu membuat kami juga kok yo sepi ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan, ya, memberikan penghiburan. Dan pada waktu dalam menghadapi persoalan apa saja, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena pertolongan kita datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan pemeliharaan Tuhan atas kita sekalian. Yang ketiga, bersukacitalah karena Tuhan Yesus tidak membiarkan kita goyah tadi. Kita akan tetap semangat, kita akan tetap maju, kita akan tetap optimis bahwa wabah yang sementara ini sedang kita hadapi semuanya akan cepat berlalu. Dan iman kita tidak akan goyah karena Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menolong kita jikalau kita tetap berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia mengubah hidup kita, Dia meneguhkan iman kita, dan Dia akan menguatkan kita, dan Dia akan memelihara, mencukupkan kita. Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah, karena penjagamu tidak akan terlelap, yaitu di dalam Mazmur 123 ayat 3, bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi kemanapun kita melangkahkan kaki. Sebab itu kita perlu terus bersukacita kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, saudara-saudara, bersukacitalah karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan Yesus memelihara kita. Karena
Karena Tuhan Yesus tidak membiarkan kaki kita goyah. Untuk semuanya itu, Yohanes 15 ayat 11b mengatakan, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena di dalamnya ada kehidupan. Mari kita akan terus tetap mengucap syukur, dan mari kita akan berdoa bersama-sama untuk tetap kita bisa menjaga hati kita sehingga Tuhan menolong. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Mohon Roh Kudus Engkau terangkan setiap arti kebenaran firman-Mu sehingga memberkati kehidupan kami, dan kami tetap bisa bersuka cita dan mengucap syukur dalam menghadapi hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita tetap yakin dan percaya apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini, bahwa Tuhan akan selalu menolong kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Aku Percaya, bahwa Tuhan akan senantiasa tolong kita sekalian. Saudara-saudara kami yang terus terlibat di dalam pelayanan, Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan menolong, sehingga apapun yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati. Kami percaya Engkau akan memelihara setiap keluarga kami masing-masing di dalam menghadapi masalah apapun. Kami percaya pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Kami percaya saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami percaya Engkau akan sembuhkan, Engkau akan jamah, sehingga mereka akan mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami percaya Engkau akan memelihara setiap kebutuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati sehingga akan dapat menyelesaikan setiap situasi yang kami hadapi ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kabulkanlah permohonan kami ya Tuhan saat ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan syafaat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita katakan pujian, Aku memuji kebesaran-Mu. Kita syukur kepada Tuhan.
kita kedangkan tangan kita berharap Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara sekalian, tinggal di rumah dengan berkat-berkat Allah yang melimpah pada saudara, dan persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekalian dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat mengatakan amin. Tuhan berkati.